Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Derajat Cahyadiningrat akan memaparkan proposal penelitian berjudul Multi-Cloud Security Platform as a Service dengan dosen pembimbing Bapak Profesor Dr. Insinyur Suhardi MT dan Bapak Insinyur Budi Raharjo MSc PhD. Agendanya di sini ada empat: pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, analisis rencana hasil desain, dan rencana evaluasi. Pendahuluan dilatar belakangi dengan industri 4.0 sudah memanfaatkan teknologi, salah satunya adalah cloud computing. Nah, cloud computing ini berdasarkan laporan Fortinet tahun 2024, organisasi sebanyak 71% sudah menggunakan dua atau lebih penyedia cloud. Dan di akhir tahun 2024, berdasarkan laporan Microsoft, sekitar 86% organisasi telah mengadopsi pendekatan multi-cloud berkat manfaatnya termasuk peningkatan kelincahan, fleksibilitas, dan pilihan. Kemudian ada tantangan. Nah, ini berdasarkan laporan Fortinet tahun 2025. Itu ada 6. Mulai dari manajemen kebijakan dan kepatuhan, deteksi respon ancaman, manajemen keamanan cloud, manajemen konfigurasi dan miskonfigurasi, manajemen identitas dan kontrol akses, serta privasi dan keamanan data. Nah, berdasarkan paper tahun 2024, itu ada 4 tantangan kebijakan keamanan default yang tidak konsisten di seluruh CSP, di mana keseragaman menjadi tantangan, serta juga dari sisi memantau dan mengendalikan lingkungan cloud itu sudah di luar dari keamanan tradisional. Kemudian dari sisi aspek autentikasi dan otorisasi, serta kompleksitas kepatuhan terhadap peraturan. Nah, di tahun 2025 berdasarkan jurnal SLR itu ada tantangan terkait dengan integrasi solusi keamanan lintas penyedia, tantangan mengintegrasikan beragam persyaratan keamanan, tantangan kompleksitas manajemen keamanan, serta interoperabilitas di seluruh penyedia layanan. Nah, muncullah konsep security as a service, yaitu untuk menjawab kebutuhan keamanan cloud yang kompleks, di mana pendekatan ini memungkinkan organisasi berfokus pada bisnis, sementara keamanan ditangani penyedia layanan khusus. Salah satu fondasi awal adalah model fleksibel dari Perad Harajan dan Tupakula di tahun 2014. Penelitian-penelitian berikutnya menekankan dua hal penting, yaitu fleksibilitas kebijakan dan otomasi keamanan, di mana Uang dan kawan-kawan mengedepankan model keamanan berbasis trust, dan juga sementara Kompasite menghadirkan orkestrasi otomatis menggunakan NFV, yaitu Network Function Virtualization, untuk mitigasi ancaman. Nah, lalu dari sisi gelombang terbaru dari security as a service ini fokus pada kecerdasan dan adaptivitas, di mana sistem seperti Kalis 2.0 mampu beradaptasi terhadap ancaman secara dinamis, meskipun ini bukan multi-cloud, yaitu masih di IoT. Kemudian juga ada PPGSM yang melindungi privasi pengguna melalui enkripsi homomorfi. Di sisi lain, untuk dari penelitian multi-cloud yang mengatasi tantangan interoperabilitas yang sebelumnya disampaikan, itu ada upaya di sini dari beberapa penelitian, namun fokusnya pada federasi dan orkestrasi, belum mengintegrasikan aspek keamanan. Nah, berdasarkan penelitian terbaru di tahun 2024, itu menegaskan perlunya keamanan lintas penyedia. Nah, lalu dilihat dari sisi platform as a service. Nah, ini ada penelitian Dargos tahun 2013, di mana fokusnya adalah arsitektur pemantauan terdistribusi multi-tenan yang cloud, di mana penyewa ataupun penggunanya itu banyak menggunakan. Nah, kemudian juga ada Socloud, di mana dia fokus pada pemantauan berbasis komponen dan berorientasi layanan yang mendukung portabilitas, provisioning, elasticity, dan high availability. Di tahun berikutnya ada Moonpass, yang di mana dia fokus pada pemantauan adaptif, dan penggunanya itu bisa menyesuaikan matriks dari pemantauannya. Nah, loncat ke tahun 2022 ada Pedargos. Dia adalah pengembangan dari Dargos yang tahun 2013, di mana sekarang fokusnya pada pemantauan federated multi-cloud. Nah, berdasarkan seluruh literatur yang tadi sebelumnya telah terlihat dan dibahas, bahwa ada kesenjangan di mana belum ada platform yang benar-benar menggabungkan aspek multi-cloud, platform as a service, dan layanan keamanan. Karena itu, penelitian ini mengusulkan rancangan sebuah platform yang menyediakan aspek keamanan seperti deteksi, analisis, dan rekomendasi keamanan lintas penyedia. Berdasarkan uraian latar belakang tadi, nah, penelitian ini
tentu harus menjawab tantangan dalam merancang multi-cloud security platform as a service. Dengan rincian tantangannya itu yang pertama dalam masalah penelitian ada tiga. Itu. Pertama, bagaimana merancang fungsi dan arsitektur platform keamanan. Kedua adalah bagaimana mengidentifikasi dan implementasi komponen utama serta mekanisme keamanan yang dapat mendeteksi, menganalisis, dan memberikan rekomendasi keamanan. Yang ketiga adalah bagaimana membangun model integrasi dan kebijakan keamanan lintas penyedia cloud. Berikutnya, berdasarkan tantangan penelitian yang telah diuraikan pada bagian masalah penelitian sebelumnya, maka tujuan utama penelitian ini adalah merancang multi-cloud security platform as a service. Secara lebih spesifik, tujuan penelitian ini ada tiga, yaitu merancang arsitektur dan fungsi utama multi-cloud security platform as a service. Yang kedua, mengembangkan komponen dan mekanisme keamanan multi-cloud security platform as a service. Yang ketiga, membangun model integrasi kebijakan keamanan lintas penyedia cloud. Adapun kontribusi atau manfaat penelitian ini secara teoritis adalah memperluas konsep security as a service di bidang cloud security dari konteks single cloud menjadi multi cloud yang terintegrasi. Nah, secara praktis, penelitian ini menawarkan solusi dalam mengelola keamanan di berbagai penyedia layanan cloud dan kemudian dapat membantu pengguna dalam mendeteksi, menganalisis, memperoleh rekomendasi keamanan. Adapun ruang lingkup penelitian itu ada 5, tidak membahas implementasi keamanan pada level infrastruktur, kemudian juga tidak ada membahas perangkat pengguna ataupun endpoint security. Nah, yang kedua adalah platform berbasis website yang berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan penyedia layanan cloud. Yang ketiga adalah penyedia layanan cloud yang digunakan itu ada 3. Ada GCP dari Google, AWS dari Amazon, Azure dari Microsoft. Yang keempat adalah modul keamanan meliputi deteksi, analisis, dan rekomendasi. Kelima, pengujian atau evaluasi ini baik secara fungsionalitas, kemudian juga dari sisi akurasi, kecepatan respon, serta bisa juga dengan opsi survei. Nah, adapun sistematika penulisan penelitian itu ada 6. Mulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, desain dan implementasi, pengujian dan evaluasi, penutup. Masuk ke bagian berikutnya terkait dengan tinjauan pustaka. Nah, ini adalah konsep-konsep dasar dari penelitian ini, mulai dari cloud computing, menurut isi konsil adalah sebuah sumber daya teknologi yang dikirimkan kepada pengguna berdasarkan permintaan melalui internet. Nah, kemudian ada Hong yang menyatakan multi-cloud itu adalah sistem cloud yang dihosting di antara berbagai jaringan heterogen, tetapi semua komponennya di sistem cloud itu berbeda-beda. Nah, kemudian ada security as a service. Penyedia layanan keamanan mengintegrasikan layanan dengan infrastruktur perusahaan. Kemudian ada platform itu sendiri, sebuah perangkat lunak menyediakan berbagai fungsi berinteraksi melalui antarmuka. Karakteristik dari platform itu ada 4. Yang pertama multi tenant, seperti contohnya adalah Dargos. Kemudian juga ada Cloud Reach, Service Delivery, dan Functional Scope. Selain itu, ini adalah ada peta literatur yang menggambarkan dasar-dasar lain yang digunakan pada penelitian ini, seperti agent, salah satu opsi selain API yang digunakan untuk mendapatkan data. Kemudian juga ada 2 metode yang akan digunakan pada turunan dari step desain dan implementasi di DSRM, metodologi. Yang pertama ada metode SOA dan juga metode SCSE. Masuk ke metodologi. Metodologi menggunakan DSRM bertujuan untuk membangun artefak baru dan di setiap tahapannya mempunyai metode pendukung seperti tahapan pertama itu ada metode pendukungnya adalah SLR, kemudian gap analysis, tahapan kedua terkait tujuan dan solusi itu goal dan requirement modeling, tahapan ketiga desain dan implementasi ada SOA, SCSE, prototyping, UML. Nah, kemudian demonstrasi kita lakukan secara skenario serangan, kemudian evaluasi dari eksperimen, simulasi, dan survei. Komunikasi itu berupa buku disertasi dan juga jurnal. Nah, masuk ke dalam analisis, rencana, hasil desain, dan rencana evaluasi. Analisis awal itu diidentifikasi ada 10 kebutuhan, di mana 6-nya adalah fungsional dan 4-nya adalah non-fungsional. Tentu yang fungsional ini adalah
kebutuhan-kebutuhan yang memang wajib ada seperti modul keamanan, yaitu deteksi, analisis, dan rekomendasi. Kemudian bagaimana kita mendapatkan data seperti mengumpulkan log keamanan dari layanan yang pengguna gunakan pada penyedia cloud. Nah, itu bisa dengan memanfaatkan agent yang sebelumnya dibahas pada bagian tinjauan pustaka. Kemudian kalau contoh dari kebutuhan non fungsional seperti multi tenant, kemudian juga dari sisi sistem itu bisa memberikan respon, deteksi, dan rekomendasi kurang dari 5 detik. Masuk ke rencana hasil desain. Nah, rencana hasil desain ini itu digambarkan dengan flowchart diagram yang mulai dari data masukan itu ada tiga. Nah, log keamanan dari layanan yang pengguna gunakan, baik itu dari penyedia AWS, Azure atau GCP, kemudian ada CTI, itu bisa berbentuk indikator of compromise, speed, dan yang lainnya. Yang ketiga adalah data konfigurasi dan kebijakan keamanan yang digunakan oleh pengguna. Nah, data-data ini kemudian dikirimkanlah ke proses ingestion dan normalisasi untuk dikumpulkan dan dinormalisasikan, serta pengayaan metadata dan integrasi dan korelasi. Hasilnya adalah data yang sudah terintegrasi dan ternormalisasi dikirim kepada modul deteksi estimasi berbasis CTI. Nah, untuk mencocokkan indikator of compromise, TTP, yaitu teknik prosedur dan juga taktik, kemudian juga di sini ada memeriksa kesesuaian terhadap kebijakan keamanan, menentukan jenis ancaman, urgensi, dan tingkat keyakinan. Nah, kemudian jika ada temuan ancaman, maka akan diteruskan di sini ke modul analisis untuk dianalisis risikonya seperti apa. Misalnya risiko. Kemudian setelah diketahui risikonya, diteruskan ke modul rekomendasi. Nah, diberikanlah rekomendasi security control apa yang perlu diterapkan. Nah, berdasarkan hasil analisis dari modul sebelumnya. Nah, diteruskanlah keluaran rekomendasi tersebut ke dashboard. Ditampilkanlah kepada pengguna hasil deteksinya seperti apa, analisisnya, serta rekomendasinya. Nah, di sini pengguna bisa menerapkan hasil tersebut. Nah, kemudian memberikan feedback yang positif ataupun negatif terkait dengan hasil tersebut. Nah, nanti feedback tersebut diolah, kemudian juga untuk memperbarui aturan deteksi dan kebijakan yang baru, dan dilanjutkan ke bagian modul deteksi estimasi berbasis CTI. Nah, ini adalah penjelasan detail terkait dengan rencana hasil desain. Kita masuk ke bagian rencana evaluasi. Nah, rencana evaluasi ini pendekatannya ada tiga: justifikasi konseptual, kemudian validasi solusi, evaluasi dari sisi artefak. Nah, tujuannya menilai validasi secara teoritis, kemudian kemampuannya, serta mengukur performanya. Nah, di sini ada bentuk dari sisi entah itu kajian literatur bentuknya, ataupun nanti bisa dengan dari pakar. Terus untuk simulasinya kita simulasikan secara fungsionalitas, fitur-fitur, layanan yang ada itu berjalan dengan baik, kemudian kita simulasikan serangannya untuk mendapatkan bagaimana hasil akurasi dan sebagainya untuk eksperimen dan matriks kuantitatif. Nah, kalau analis pakar kita bisa dengan survei, expert judgment dengan latar belakang cloud security tentunya. Nah, ini ada rencana eksperimen dan metrik, ada 5 aspek yang akan digunakan dengan tujuan dan metode serta indikator yang telah disampaikan. Kemudian masuk ke rencana instrumen dan data uji, ada dataset CTI, ada 5 contoh yang bisa digunakan di sini datasetnya. Lalu terkait dengan rencana instrumen dan data uji yang lain, itu ada dataset log. Tentu ini dari aktivitas sintesis karena untuk melakukan simulasi itu tentu nanti akan kita dapatkan log aktivitas dari agent yang mengirimkan datanya ke platform. Kemudian juga ada instrumen survei, ini kuesioner dengan apa namanya, skala Likert 1 sampai 5, kepuasan pengguna seperti apa. Kemudian terus evaluasi, ini untuk menganalisis dalam bentuk nanti ada grafik,
Kemudian juga ada tools untuk buat skenarionya, yang simulasi, kemudian rencana analisis dan menyimpulkan hasil evaluasi itu secara kuantitatif dan kualitatif, di mana nanti hasilnya kita integrasikan. Jika kedua hasil analisis kuantitatif dan kualitatif ini ternyata melebihi batas yang telah kita tentukan, nah ternyata artefak tersebut dianggap memenuhi tujuan. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.